Ini pasti Dajjal. Ini pasti ada antek asing. Ini pasti ada elit global yang membuat saya diperlakukan seperti ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apa sebenarnya yang ada dalam benak pikiran Pak Habib Bahar sampai beliau tuh selalu dan berulang-ulang menjadi sorotan media karena melakukan tindakan-tindakan dan aksi kekerasan. Terakhir, Pak Habib Bahar itu berceramah di satu tempat. Kemudian beres itu, ya tentu saja banyak orang yang mencoba untuk menyalaminya, tapi ada satu orang banser yang namanya Rida, kasihan sekali beliau. Beliau mau bersalaman dengan Pak Habib, tapi kemudian ditahan oleh pengawalnya, dipiting, dan kemudian dipukulin, ditendangin, dianiaya. Tidak selesai sampai di situ, Pak Habib Bahar justru malah menolongnya dalam tanda kutip, membawanya ke sebuah ruangan, dan di ruangan itu penyiksaan jauh lebih brutal lagi. Penyiksaan ala-ala militer begitu, dimasukkan handuk ke wajahnya, itu dibaluri handuk, kemudian handuknya itu dibanjur sama air sampai susah napas gitu, disundut, dipukulin, ditendang dan sebagainya oleh Pak Habib dan oleh pengawal-pengawalnya. Yang pertama kan mukul ya, saya di bulan-bulan lah itu dipukul, habis itu nyekap saya pakai handuk basah sampai nggak bisa napas di lantai itu. Saya nggak bisa napas, saya langsung disiram. Sekapan kedua juga sama, saya nggak bisa Lama napas. gak sih Bang di bekapnya? Ya 1-2 menit lah, karena saya nggak bisa napas. Air apa? Iya, tindakan kekerasan itu tidak diketahui alasannya kenapa, tetapi Pak Habib pada waktu itu menurut kesaksian dari korban itu selalu bertanya, "Kamu siapa sebenarnya? Kamu siapa sebenarnya?" Oh. Ya, seperti itu kurang lebih, yang menunjukkan bahwa Pak Habib pada waktu itu sedang merasa bahwa orang yang sedang dipukulinya itu semacam intel atau musuhnya yang sedang menyusup atau orang yang menguntitnya dan sebagainya gitu. Kejadian ini sudah dilaporkan, cuman sayangnya sampai sejauh ini Pak Habib tidak ditahan oleh polisi dengan alasan Pak Habib menjadi tulang punggung keluarga dan alasan Pak Habib sedang sakit, rawat jalan atau yang semacam itu. Nah, balik lagi ke cerita, kenapa Pak Habib itu selalu tampil di media dengan citra negatifnya gitu? Kenapa dia tidak menunjukkan citra positifnya? Kita lihat ya kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Beliau memukuli santrinya dan itu diunggah di media. Kemudian mempermainkan hati wanita, menghamilinya tapi kemudian tidak mengakui dan tidak menafkahinya. Kemudian memprovokasi orang untuk membenci pihak yang lain dengan kata-kata yang sangat luar biasa kasar dan itu mengatasnamakan Nabi dan agama Islam. Kemudian dia juga sering melakukan pemukulan, persekusi terhadap pihak lain, bahkan di dalam penjara. Hanya gara-gara dia ditagih utang dan dia tidak bayar, alih-alih bayar utang, dia malah ngegebukin narapidana yang lain. Itu juga sudah kita ketahui bersama. Nah, kenapa dia bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang saya pikir masuk ke dalam level patologis gitu? Nah, saya pikir Pak Habib Bahar memang mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Saya mohon maaf ya, bukan berarti ini kayak gimana-gimana, tapi memang secara kasat mata sebagai orang awam kita nampaknya harus mulai menyelidiki bahwa beliau punya gangguan mental tertentu. Yang saya temukan indikasi-indikasinya itu diantaranya adalah gejala paranoid dan yang kedua itu adalah gejala narcissistic disorder. Kita sebutkan satu demi satu ya karakteristiknya. Paranoid itu adalah gejala di mana orang itu merasa takut berlebihan, merasa terancam berlebihan sampai jiwanya secara psikologis itu benar-benar merasa terganggu bahkan dalam situasi yang paling aman. Nah, paranoid disorder itu bisa terlihat jelas dalam tindakan-tindakan Pak Habib Bahar sebagai berikut. Yang pertama, Pak Habib Bahar itu seperti yang kasus terbaru itu. Sebenarnya ada seorang yang mau ngajak bersalaman tapi Pak Habibnya merasa terancam dan kemudian memukulinya, memasukkannya ke dalam ruangan dan kemudian melanjutkan kekejaman. Kemudian pertanyaannya adalah, kamu tuh sebenarnya siapa? Kamu tuh siapa? Gitu. Nah, ini rasa takut yang berlebihan bahwa dirinya itu sedang diancam sama pihak lain. Itu penyakit paranoid. Kemudian bukan hanya itu, saya pernah cerita bahwa Pak Habib Bahar itu rumahnya, tempat kediamannya itu gerbangnya itu 3 lapis Baraya, dan setiap masing-masing lapisnya itu ada penjaganya juga ketat luar biasa. Nah, ini adalah gejala-gejala paranoid. Siapa ustadz yang dikawal sedemikian ketatnya gitu. Kemudian ada kejadian yang berikutnya lagi adalah Pak Habib tuh pernah merasa diintimidasi, diikutin sama orang tidak dikenal sampai dia ditembak. Dia lapor ke polisi bahwa dirinya ditembak, padahal nggak ada yang nembak dia gitu. Nggak ada
proyektil, nggak ada selongsong peluru, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ngakunya ditembak. Kemudian kejadian berikutnya itu apa? Beliau itu sering kemana-mana itu bawa sajam. Bahkan di tempat ceramahnya tuh bawa senjata tajam, bawa pedang yang kadang diacung-acungkan gitu. Kemudian beliau juga sering merasa dirinya itu dikhianati, khususnya oleh Robitoh Alawiyah. Pasca debat tuh beliau ngakunya dikhianati oleh Robitoh Alawiyah gitu ya. Kemudian dalam berbagai ceramahnya sering mengaku bahwa dirinya itu adalah target operasi karena dirinya selalu menekan dan mengkritik dan menghujat dan melawan pemerintah yang zalim dan sebagainya. Nah, ini semua kalau kita cermati itu semuanya berakumulasi dan mengarah pada satu kesimpulan bahwa Pak Habib itu mengalami gejala sakit mental, yaitu paranoid. Begitu, Baraya bisa cek. Nah, kalau misalkan Baraya masih sulit untuk memahaminya nih, ini gejala paranoid itu kurang lebih sebagai berikut. Satu, kecurigaan yang berlebih. Kemudian dia impulsif. Impulsif itu ngambil tindakan terlalu cepat gitu sebelum dia berpikir gitu. Kemudian merasa dirinya menjadi korban, kemudian marahnya lama dan sulit untuk memaafkan, kemudian sensitif dan defensif. Dan berikutnya mengalami keyakinan akan sesuatu, bahkan sesuatu itu tidak terbukti atau tidak terjadi. Jadi keyakinannya itu menjadi kebenaran gitu. Nah, dari 6 karakteristik dan kriteria ini tentu saja bahkan orang-orang awam akan mudah menyimpulkan, ya Pak Habib ini mengalami gangguan mental paranoid disorder. Itu yang pertama. Kemudian gejala yang kedua, penyakit mental yang diidap oleh Pak Habib Bahar yang kedua, itu adalah NPD. Narsis Personality Disorder. Jadi narsis itu adalah kecintaan berlebih pada dirinya dan menganggap bahwa dirinya itu memang suci gitu. Oke, dan saya akan tunjukkan kepada Baraya karakteristik orang-orang yang mengalami narsis personality disorder ya. Yang pertama itu adalah merasa superior, ras unggul, manusia unggul, bahwa dirinya itu memang diciptakan, ditakdirkan, dilahirkan sebagai orang yang istimewa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cirinya itu adalah selalu haus dan membutuhkan kekaguman dan penghormatan berlebihan dari orang-orang. Kakinya dicium, tangannya dicium, dirinya dihormati, namanya disebut-sebut, dijadikan referensi, dijadikan panutan. Dia tuh menganggap bahwa orang lain tuh harus melakukan itu pada dirinya karena dirinya memang layak. Dan kalau ada orang-orang yang mengurangi jatah penghargaan pada dirinya, maka dia akan marah dan tersinggung. Hargai saya, hormati saya. Nah, yang seperti itu biasanya adalah orang yang mengalami gangguan narsisme disorder gitu ya. Kemudian ciri berikutnya itu adalah kurang empati, kurang mengerti masalah yang ditimbulkan dirinya kepada orang lain gitu. Jadi kalau dia melakukan tindakan kekerasan pada orang lain tuh be aja mukanya gitu. Karena dia pikir ya sah-sah saja saya melakukan itu kepada dirinya, dia kan statusnya lebih rendah daripada saya gitu. Nah, itu adalah ciri yang berikutnya dari orang-orang yang mengalami narsis disorder. Kemudian, ya merendahkan pihak lain dan terus memamerkan prestasi dan capaiannya. Bahkan ketika dia tidak ditanya. Jadi, dia nggak ditanya apa, dia langsung cerita bahwa dirinya itu adalah punya ini, punya itu, dan sebagainya. Ya, pada dasarnya banyak orang juga yang mengalami seperti itu. Tetapi kalau sudah ada di level patologis, di mana dia sering melakukan itu, ya, terus-menerus, secara intensif, dan dia tidak sadar bahwa dia mengalami itu, ya berarti dia memang memiliki gangguan kejiwaan tertentu. Dan setelah saya menuliskan sejumlah ciri-ciri dari orang-orang yang narsis, Baraya tentu saja tidak kaget bahwa Pak Habib Bahar memang kelakuannya seperti itu gitu. Kakinya dicium, dia begitu senangnya untuk dianggap sebagai orang yang luar biasa. Coba Baraya lihat betapa narsisnya beliau ketika misalkan lagi jalan, disorot kamera, kemudian semua ajudannya tuh pada tunduk gitu atau pada di bawah berlutut dan sebagainya. Ya main raja-rajaan kayak gitu, itu adalah hal yang sudah luar biasa gitu. Nah, tetapi dalam hal ini saya tidak menjadikan diagnosis ini ya diagnosis abal-abal lah ya. Saya tidak akan menjadikan diagnosis ini sebagai cara untuk menghakimi Pak Habib Bahar. Jadi dalam arti kalaupun beliau memang benar-benar mengalami masalah-masalah kejiwaan yang seperti ini, itu bukan salahnya, sepenuhnya bukan salahnya.
kesalahannya terletak pada klan Ba'alawi itu. Kenapa? Baraya cek aja cerita-cerita khurafat dalam klan Ba'alawi seperti yang ada di dalam buku ini. Itu luar biasa ngeri Baraya. Digambarkan bahwa Habib-Habib itu bisa mengintimidasi malaikat, bisa menggantikan Tuhan, amarahnya bisa menyebabkan bencana, rasa senangnya bisa menghasilkan anugerah, bahwa semua benda-benda yang dipegangnya menjadi suci, tempat kelahirannya menjadi suci, bahwa dirinya bisa mewakili semua orang suci di seluruh dunia. Cerita-cerita yang bombastis yang luar biasa itu, Baraya dengar dan ngerasanya lucu kan? Tapi bayangkan kalau Baraya mendengarkan cerita itu sebagai subjek, bahwa oh saya ternyata yang bisa menganugerahkan kepada orang lain syafaat. Oh ternyata saya yang bisa. Itu sejak kecil dialami oleh Pak Habib Bahar. Sejak kecil dia tuh dihabib-habibkan. Sejak kecil orang-orang dewasa tuh mencium kakinya, mencium tangannya, menganggap dirinya suci. Itu diperlakukan seperti itu Baraya. Coba Baraya bayangkan. Anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, kemudian dia mengalami masa-masa di mana dirinya itu dipuja dan dipuji sebagai orang suci. Pasti itu mentalnya kebentuk sebagai mental orang narsis. Dan itu penyebab kenapa dia narsis ya. Dan kemudian ketika sudah dia merasa dirinya itu sebagai orang suci, orang tinggi, orang agul dan lain sebagainya, dia memiliki privilege di mana-mana. Kemudian datanglah sebuah zaman di mana Habib-Habib ini tuh dibenci, dihujat, dicaci maki, dianggap sebagai habib palsu, dianggap sebagai orang jahat dan sebagainya. Nah, dia tuh kaget, dia tuh gak bisa beradaptasi lah. Kok saya jadi gini? Kan saya orang suci, woi. Kok saya ditangkap? Kok saya dipenjara? Beliau kan pernah di dalam penjaranya juga. Saya cucu Nabi. Kenapa kalian berani nuntut saya? Kalian nggak takut kualat gitu. Nah, untuk orang yang pikirannya waras, itu tuh nggak mungkin kepikiran ngomong kayak gitu. Tapi itu adalah orang yang sudah dari kecil mengalami narsisme berlebihan, sudah jadi patologi, sehingga dia tuh emang membutuhkan privilege dari pihak lain. Saya tuh harus diperlakukan dengan lebih istimewa. Masa saya di penjara? Saya kan orang suci. Gitu. Itu pikirannya tuh seperti itu. Nah, lalu mendapatkan hujatan, caci maki, di penjara dan sebagainya. Maka pikirannya itu adalah, kan saya orang suci, nggak mungkin saya kayak gini. Ini pasti Dajjal. Ini pasti ada antek asing. Ini pasti ada elit global yang membuat saya diperlakukan seperti ini. Bahwa orang-orang yang mencintai saya seharusnya sekarang saya malah dibully. Padahal darah saya adalah pejuang. Darah saya darah Nabi. Kenapa saya diperlakukan? Oh, ini tidak lain. Ini adalah akhir zaman. Saya adalah korban dari konspirasi elit global. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka sejak saat itulah dia mengalami gangguan berikutnya. Yaitu paranoida. Di mana dia mengumpulkan pengawal-pengawal terbaik untuk mengelilinginya, di mana rumahnya itu dijaga berlapis-lapis pintu gerbang dan penjaganya, di mana dia juga memudah curiga pada pihak-pihak yang menatapnya dan sebagainya. Rasa paranoid itu sekarang menjelma dan menyatu dengan rasa narsisme itu. Makanya saya sih berharap bahwa video ini tuh sampai kepada Pak Habib, dan saya lebih berharap lagi bahwa kalau video ini sampai kepada Pak Habib itu bukan melakukan perlawanan gitu ya, bukan menjadi resisten, tapi mulai berpikir jangan-jangan saya memang mengalami hal yang seperti itu. Karena saya yakin kalau Pak Habib itu sejak kecil dididik dengan cara yang baik, beliau tuh adalah orang yang baik gitu. Ya random aja kayak kita-kita gitu, orang yang tidak mau bikin masalah, orang yang tidak mau caci maki, orang yang tidak mau provokasi, ya biasa aja kayak kita-kita gitu kan. Mungkin seperti itu. Jadi ya saya berharap sih beliau mendapatkan ini tuh dengan sisi yang lebih positif gitu. Jadi ya adalah lebih baik kalau beliau menyadari ini, kemudian konsultasi dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas akademis, kemudian bertaubat, dan tentu saja menjadi mantan penjahat itu jauh lebih baik daripada menjadi mantan orang baik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.